Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakaria Azizi, mahasiswa Sistem Informasi dengan NIM 22010124. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan program Python tentang yang pertama, menghitung luas bangun data trapesium yang terdiri dari input dan output, kemudian mencari atau mengecek sebuah bilangan prima atau bukan bilangan prima dengan input juga output, kemudian pencarian data dengan dictionary dan array. Yang pertama, pembuatan program untuk menghitung luas bangun trapesium. Untuk kode programnya kurang lebih seperti ini. Izinkan saya untuk menjelaskan terkait alur atau cara kerja dari program yang saya buat ini. Yang pertama, tentu inputan dari user. Kita sebagai user diminta untuk menginputkan panjang sesuai dengan rumus trapesium yang berlaku, di mana kita membutuhkan panjang sisi atas, panjang sisi bawah, dan juga tinggi trapesium, guna mendapatkan luas trapesium sesuai dengan rumus yang berlaku. Ketika kita memerlukan inputan berupa sisi atas, yang saya pakai variabel di sini adalah A, di mana A menggunakan tipe datar float sebagai inputannya. Jadi dalam variabel ini kita hanya bisa menginputkan berupa angka, bisa angka desimal ataupun angka bulat. Setelah kita mendapatkan sisi panjang atas trapesium, kemudian kita akan lanjut ke sisi yang kedua, yaitu sisi bawah. Sisi bawah kurang lebih inputannya sama seperti yang atas, di mana kita membuat variabel berupa huruf B yang isinya float, dan kita diminta untuk memasukkan panjang sisi bawah trapesium. Begitu juga dengan tinggi. Saya menggunakan variabel T sebagai perwakilannya. Ketika user telah uh, menginputkan ketiga sisi yang kita butuhkan, maka kita sudah bisa langsung mengeksekusinya. Di sini saya menggunakan variabel bernama luas trapesium, di mana rumusnya 0,5 atau setengah dikali A sebagai inputan panjang atas, dan B sebagai panjang sisi bawah. Hasil dari pencobaan tersebut kita kalikan dengan variabel T, di mana T sebagai tinggi trapesium. Setelah kita berhasil mendapatkan angka yang kita butuhkan untuk mencari luas trapesium, program ini akan menampilkan hasilnya melalui print. Print luas trapesium dengan sisi atas A, sisi bawah B, dan tinggi T adalah luas trapesium. Ketika dijalankan, programnya akan seperti ini. Masukkan panjang sisi atas, kita ambil contoh, angkanya adalah 8. Sisi bawah trapesium, kita ambil contoh 12. Dan tinggi trapesium, kita ambil sampel 4. Program akan secara otomatis menghitung berdasarkan inputan sisi atas, sisi bawah, dan tinggi trapesium, di mana 0,5 dikalikan 8 tambah 12, 20, dikalikan 0,5, 10, dikalikan 4, hasilnya 40, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya adalah program untuk mengecek apakah sebuah bilangan merupakan bilangan prima atau bukan dengan menggunakan Python.
Untuk, masalah yang ini saya menggunakan variabel pertama yaitu bilangan, di mana ini akan menampung, inputan kita yang berupa angka, yang di mana, saya menggunakan perintah ini, integer input masukkan bilangan bulat positif. Jadi di sini saya menggunakan tipe data integer karena saya hanya menerima bilangan berupa bilangan yang bulat, tidak menerima bilangan desimal. Kemudian ketika user telah menginputkan bilangan, maka program akan mengecek, akan mulai, sebuah kondisi, di mana jika bilangan lebih besar daripada satu, maka kita akan lanjut ke, kondisional yang berikutnya. Tapi jika bilangannya kurang dari satu, maka ia akan langsung menampilkan bilangan bukan bilangan prima. Ketika kita menentukan bilangan lebih dari satu, program akan mengecek apakah bilangan itu prima atau bukan. Di sini saya menggunakan looping berupa for jika i dalam range 2 dan bilangan. Jika bilangan, eh, per 100 i sama dengan 0, maka ini akan menampilkan bilangan bulat, bukan bilangan prima. Lalu akan dihentikan break di sini. Kemudian jika bilangan, per 100 itu tidak sama dengan 0, maka ia akan mengacu ke kondisional yang ini, adalah bilangan prima. Seperti yang kita tahu bahwa bilangan prima hanya dapat dibagi dengan satu dan dirinya sendiri. Di sini ada contoh 2, 3, 5, 7, 11. Maka kita akan coba mengeksekusinya dengan bilangan tersebut. Yang pertama, bilangan positif. Jika kita menginputkan angka kurang dari satu, maka ia akan, dieksekusi sebagai bukan bilangan prima. Namun jika bilangan yang kita masukkan itu lebih besar daripada satu, misalnya adalah 2, maka ia akan menampilkan bahwa ia adalah bilangan prima. 2 adalah bilangan prima. Kenapa? Karena di sini bilangan 2 per 100 itu sama dengan 0 dan 2 tidak sama dengan 0. Maka ia menampilkan bilangan prima. Lalu bagaimana jika kita menginputkan di luar bilangan prima? Misalnya 6. Maka ia akan menampilkan 6 bukan bilangan prima. Kemudian ya langkah, persoalan ketiga, di mana kita diminta untuk membuat program pencarian data dalam dictionary dengan Python. Untuk dictionary, di sini saya punya variabel bernama data, di mana data mempunyai, atribut bernama nama, value-nya ini, kemudian usia, value-nya 21, pekerjaan, value-nya insinyur. Saya bisa menambah atau mengurangi, namun saya rasa ini sudah cukup. Kemudian di sini setelah datanya telah ada, maka sesuai dengan, permasalahan di mana kita diminta untuk mencari kata kunci.
Sini saya menggunakan variabel bernama kata kunci untuk user, untuk menampung inputan dari user. Dimana ketika kita diminta untuk masukkan kata kunci pencarian, maka hasil yang kita ketikkan akan disimpan ke dalam variabel kata kunci. Setelah itu, program akan mengecek apakah kata kunci sudah ada dalam dictionary, yang dimana dalam data tersebut kita hanya punya variabel nama, usia, dan pekerjaan. Selain itu, eh, program akan mengeksekusi dan menampilkan alat dengan seperti ini, tidak ditemukan dalam data. Namun jika apa yang kita cari tampil dalam kata kunci, maka ia akan menampilkan data dan juga nilainya. Ketika dijalankan, sesuai dengan urutan, user akan diminta untuk memasukkan kata kunci. Kita akan coba untuk menjalankannya dengan cara yang salah dulu. Kita hanya punya nama, usia, dan pekerjaan, namun saya akan mencari berupa alamat. Program akan mengeksekusi dan mencari dalam data uh, atribut bernama alamat. Karena di sini hanya ada nama, usia, dan pekerjaan, maka program akan menampilkan kondisi yang salah. Dan yang salah di sini saya berikan notifikasi tidak ditemukan dalam data. Selanjutnya, jika kita mencari sesuai dengan apa yang ada dalam data, misalkan nama, maka program akan menampilkan dan mencari sesuai inputan yang kita masukkan, di mana nama di sini adalah Azizi. Itu juga dengan atribut yang lain, seperti usia atau pekerjaan. Ia akan menampilkan atribut beserta nilainya. Ini untuk yang dictionary. Kemudian apabila kita ingin menggunakan array, cara kerjanya hampir sama. Kita perlu sebuah variabel untuk menampung data yang kita miliki, dan di sini saya beri nama data juga. Di mana data di sini ada apel, jeruk, mangga, pisang, dan durian. Di sini yang data yang saya masukkan berupa sebuah karakter. Jadi perlu petik sebagai pembatas. Berbeda kasusnya jika kita memakai data berupa angka. Kita tidak perlu menggunakan petik. Kemudian program akan mencari inputan berdasarkan yang kita masukkan, di mana ia akan disimpan dalam variabel bernama item cari. Kemudian program akan mengeksekusi, di mana item cari di dalam data. Inputan yang kita masukkan ini akan dicek dalam variabel data. Apakah match atau tidak? Jika kondisinya terpenuhi, maka ia akan menampilkan item cari atau inputan, kemudian diikuti ditemukan dalam data. Sebaliknya, jika kondisinya tidak terpenuhi, maka ia akan masuk ke dalam else dan menampilkan inputan yang kita masukkan diikuti tidak ditemukan dalam data. Jika dijalankan, programnya akan seperti ini. Masukkan item yang akan dicari. Di mana di sini saya hanya punya nama beberapa buah, dan jika saya masukkan satu nama, sebuah hewan, misalkan rusa, maka inputan ini akan mencari di dalam variabel data.
apakah yang saya inputkan ini ada? Jika iya, maka ia akan menampilkan ini. Jika tidak, akan menampilkan ini. Dan jawabannya begini, pulsa tidak ditemukan di dalam data. Ini karena dalam data hanya terdapat apel, jeruk, mangga, pisang, dan durian. Beda halnya jika kita menginputkan item cari sesuai dengan data yang tersedia. Misalkan apel. Maka program akan mengeksekusi dengan kondisinya terpenuhi. Sehingga yang ditampilkan adalah item cari ditemukan dalam data. Dan itu adalah permasalahan yang keempat, sekaligus sebagai akhir dari keempat presentasi yang saya bawakan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.